Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita yang bernama Drasa, yang diperlihatkan sedang memantau sesuatu dari kejauhan. Ternyata dia adalah seorang penembak jarak jauh dan sedang menjalankan tugasnya untuk menembak target yang keluar dari pesawat. Scene beralih memperlihatkan seorang pria yang bernama Levi. Dia adalah mantan anggota militer dengan berbagai keahlian, dan salah satunya sama seperti Drasa, yaitu penembak jarak jauh. Tak lama dia menerima pesan dari seorang yang menawarkan pekerjaan dan mengiriminya sebuah alamat untuk dia datangi. Sesampainya di lokasi, dia bertemu dengan seorang ibu-ibu yang bernama Marta, seorang petinggi yang langsung membacakan data dari Levi, yang tercatat sebagai mantan pasukan elit dengan keahlian menembak jarak jauh, dengan rekor menakjubkan yaitu 270 target terselesaikan. Dan dari itu Marta sangat takjub dan ingin merekrut dia untuk bekerja kepadanya. You're an extremely rare talent, Levi. Cerita berlanjut pada bulan September di sebuah pesawat setelah Levi menerima pekerjaan dari Marta. Namun ternyata Levi tidak diberitahu apapun tentang apa dan di mana pekerjaan itu. Dia hanya diinstruksikan untuk mengikuti semua perintah dari atasan. Tak lama dia diperintahkan untuk turun dari pesawat dengan terjun bebas. Selama beberapa hari, Levi harus berjalan kaki dengan trek yang cukup ekstrim. Dia harus menembus hutan, mendaki tebing, dan melewati sungai untuk menuju ke titik lokasi dia menjalankan misi. Setibanya di lokasi, dia dikejutkan dengan pemandangan di sana, yaitu jurang yang sangat dalam dan panjang, dan ditutupi oleh kabut misterius. Tak lama dari itu, Levi bertemu dengan seorang tentara yang telah menunggunya. Dia bercerita bahwa dia telah ada di sana selama 1 tahun. Dia pun mengajak Levi untuk pergi ke lokasi bertugas sesungguhnya. Ternyata lokasi itu adalah sebuah menara yang cukup besar. Om tentara menjelaskan bahwa Levi akan bertugas di sana. Semua kebutuhan sudah tersedia seperti makanan, minuman, listrik dan persenjataan serta amunisi. Tanpa adanya petunjuk seperti apa pekerjaan di sana, Levi harus menggantikan om tentara yang telah habis masa kontraknya. Levi harus berada di sana selama 1 tahun ke depan sendirian. Check the containment fence, cloakers, and suspended mines. There's an armory every 30 days. What's a cloaker? Cloaker. Om tentara kemudian menjelaskan bahwa pekerjaan ini sangat dirahasiakan. Tidak ada koneksi ke dunia luar. Satu-satunya tugas Levi adalah menjaga jurang itu. Dia juga mengatakan jika jurang ini dikelilingi oleh pagar kawat berduri, banyak ranjau peledak yang digantungkan di setiap sisi, dan senjata otomatis yang akan bekerja jika ada pergerakan dari jurang. Satu lagi yang paling aneh adalah tempat ini dilengkapi dengan penyelubung satelit, di mana tempat ini tidak akan terlihat oleh satelit manapun, termasuk Google Earth. You run like hell. Copy that. Om tentara menjelaskan lagi jika tugas ini telah dilakukan 75 tahun setelah Perang Dunia Kedua dengan penjaga menara yang terus berganti setiap tahunnya. Satu-satunya rekan Levi adalah seorang dari negara lain yang ditugaskan di menara seberang. Levi yang penasaran pun bertanya, apa sebenarnya tugasnya? Apakah menjaga orang agar tidak memasuki jurang itu? Om tentara berkata sebaliknya. Dia harus menjaga agar tidak ada yang memanjat keluar dari jurang itu. Tidak dijelaskan siapa atau apa yang bisa memanjat jurang itu. Yang jelas om tentara menyuruh Levi agar hanya menjalankan tugasnya. He's completely full of shit. Exactly. But trust me. Take care of what? What the hell is that? Setelah menjelaskan semuanya kepada Levi, om tentara pergi ke tempat penjemputan. Dia dijemput dengan helikopter yang akan membawanya untuk pulang bertemu sanak saudara. Tapi naasnya ternyata dia telah ditipu. Dia ditembak dan dibuang begitu saja dari helikopter. Semua ini atas perintah atasan untuk menjaga agar lokasi tetap rahasia. Thank you for your service.
Berlanjut ke bulan Oktober, di mana sebulan lamanya Leppy di sana. Dia sudah beradaptasi dengan tugasnya, yaitu memeriksa penyelubung satelit, memastikan pagar agar tetap aman, dan memeriksa semua senjata otomatis bisa bekerja, juga membuat laporan setiap bulannya. I repeat, this is West Tower performing radio check. Do you copy? Tanpa sengaja, Leppy menemukan tulisan-tulisan dari pendahulunya di balik rak buku. Salah satu yang menarik perhatiannya adalah tulisan dari penjaga pada tahun 1947 yang menuliskan hanya mereka yang beresiko terlalu jauh bisa tahu sejauh mana mereka bisa pergi. Going too far can possibly find out how far one can go. Setelah 1 bulan full dia tidak melihat siapapun di sana, dia penasaran dengan orang yang ada di seberang menara. Dia pun menggunakan teropong untuk melihatnya. Dan ternyata orang yang bertugas di seberang adalah Drasa, penembak jarak jauh yang ada di awal cerita. Sehingga bisa disimpulkan bahwa orang-orang yang direkrut untuk pekerjaan ini adalah orang-orang yang hebat dalam menembak. Bulan November, setelah 2 bulan Leppy dan Drasa bertugas di sana, untuk pertama kalinya mereka berinteraksi menggunakan teropong dan tulisan untuk perkenalan satu sama lain. Setelah itu mereka setiap hari berkomunikasi dan sempat saling adu skill tembak. Kegembiraan pun pudar setelah Drasa melihat pergerakan di bawah menara Leppy. Dan ternyata pergerakan itu berasal dari makhluk yang mirip dengan manusia. Leppy pun langsung menembakinya agar tidak bisa naik, dibantu oleh Drasa yang ikut menembakinya dari seberang. Dirasa makhluk yang menuju menara Leppy sudah hilang, Drasa mendengar sesuatu di bawah menaranya. Dan ternyata sudah banyak makhluk misterius itu di bawah menara Drasa. Dari situ Drasa pun menembakinya, disusul oleh Leppy yang membantunya. Karena makhluk itu telah melewati sensor pergerakan, senjata otomatis pun ikut menembaki makhluk itu. Lanjut keesokan harinya, Leppy terlihat sedang memperbaiki kerusakan yang diakibatkan semalam, seperti pagar dan ranjau bom yang menggantung, dibantu oleh Drasa yang memantaunya dari menara seberang. Tetapi kemudian muncul sebuah benda terbang semacam drone dari bawah jurang, dan langsung pergi begitu saja. Berlanjut ke bulan Desember, bertepatan pada malam Natal, Leppy membuat pohon Natal yang menyala, di mana hal itu membuat Drasa ikut senang. Mereka menghabiskan malam Natal bersama, meskipun dari jarak jauh. Mereka bermain catur dan memainkan drum yang Leppy buat seadanya. Cerita berlanjut ke bulan Februari. 6 bulan mereka bertugas di sini. Drasa yang teringat bapaknya menjadi galau sehingga dia tidak melakukan patroli rutin. Hingga pada malam harinya Drasa menuliskan pesan kepada Leppy jika harinya berat dan berharap Leppy bisa ada di sana bersamanya. Mengetahui Drasa membutuhkannya, Leppy langsung ke gudang dan mencari alat-alat untuk membuat alat peluncur agar bisa menyeberang dan bertemu dengan Drasa secara langsung. Setelah selesai, Drasa yang melihat Leppy cukup kaget dengan apa yang akan dilakukan oleh Leppy. Dan dengan keren dan profesional, Leppy langsung menembakkan peluncur yang membawa tali ke seberang. Setelah tali sampai di seberang, Drasa pun membantunya dengan mengikat kuat tali itu ke pohon. Tapi Leppy tidak langsung menyeberang, dia bercukur dulu agar lebih tampan saat bertemu Drasa, dan tak lupa dia pun membawa bunga. Dan akhirnya setelah berbulan-bulan berkomunikasi, akhirnya Leppy dan Drasa pun bisa bertemu secara langsung. Mereka mengobrol sampai makan malam. Dan kita bisa tebak jika sudah lama LDR dan akhirnya ketemuan, pasti akan ada silaturahmi yang terjadi. Dan dari itu sudah jelas saya tidak akan bisa menampilkannya. The seasons. What's the longest kill shot you've ever made?
Keesokan harinya setelah mereka begadang, Lepi akan menyeberang kembali dengan talinya, tapi saat itu di tengah jalan, ternyata ada makhluk yang keluar dari jurang yang mengaktifkan bom, di mana hal itu membuat tali putus dan Lepi pun harus terjatuh ke dalam jurang. Don't you like? Drasa pun langsung bersiap untuk menyelamatkan Lepi, dan tanpa ragu sedikit pun dia meloncat ke dalam jurang. Drasa pun mendarat di atas sungai dan tidak sengaja menjatuhkan alat pengerek yang bisa membawanya kembali naik dengan mudah. Di sisi lain, Lepi yang pingsan dan tergantung di atas pohon hampir dimangsa oleh hewan aneh di sana. Lolos dari hewan aneh tersebut, Lepi kembali terancam karena saat dia terjatuh dari pohon, dia terjebak oleh akar hidup yang mempunyai taring yang menjeratnya. Dan saat Lepi hampir dimangsa lagi, untungnya Drasa datang tepat waktu dan menolong Lepi. Situasi tidak berlangsung membaik karena tiba-tiba kabut malah bertambah lebat dan tiba-tiba muncul makhluk aneh yang seperti manusia tapi dari akar. Dia menunggangi kuda dan berusaha menyerang Lepi dan Drasa. Tapi meskipun makhluk aneh itu kuat, kombinasi Lepi dan Drasa lebih kuat, karena itu mereka bisa mengatasinya. You good? Lanjut berjalan di dalam kabut, akhirnya mereka menemukan kota tua yang sudah lama ditinggalkan. Seperti pangkalan militer dengan beberapa bendera negara yang berkibar di sana. Entah apa yang terjadi dari kota ini, sehingga bisa terletak di dalam jurang dan diselimuti oleh kabut yang aneh. Merasa situasi di luar sepertinya mengancam, Drasa dan Lepi pun masuk ke dalam gereja, di mana di gereja itu terdapat mayat-mayat yang sudah kering terduduk di kursi. Saat mereka sedang mengamati sekitar, tiba-tiba muncul makhluk aneh lainnya, yaitu laba-laba jumbo yang mempunyai tengkorak manusia di atasnya. Kewalahan dan terdesak karena diserbu laba-laba dan makhluk aneh, Drasa meledakkan sebagian dinding gereja agar mereka pun bisa lari dari sana. Berhasil kabur dari sana, Lepi dan Drasa menemukan sebuah bunker dan memutuskan untuk masuk ke sana. Dan ternyata di dalam bunker itu terdapat ruangan-ruangan yang seperti lab penelitian. Saat Lepi menjelajahi tempat itu, dia menemukan kaset jadul dan langsung memutarnya untuk mengetahui apa isi di dalamnya. Dalam rekaman jadul itu terlihat ada seorang wanita yang ternyata adalah pimpinan penelitian rahasia dari pemerintah. Dan semuanya terungkap jika pada tahun 1920-an, saat Perang Dunia Kedua berakhir, organisasi rahasia ini mengembangkan senjata biologis atau senjata biokimia yang sangat mematikan. Tapi di tengah penelitian terjadi gempa besar yang mengakibatkan masalah kebocoran yang memicu mutasi genetik, mengakibatkan DNA manusia bercampur dengan DNA tumbuhan. Jadi semua makhluk aneh tadi adalah hasil mutasi dikarenakan kebocoran gas biokimia. While Robert Oppenheimer and his Los Alamos community developed an 8.1 earthquake struck this loop. Setelah melihat video itu, Lepi dan Drasa menelusuri lab itu dan menemukan hal aneh, di mana ada komputer modern yang tidak mungkin berasal dari masa lalu. Dan di saat mereka menyalakan komputer itu, mereka menemukan hal yang tidak terduga, di mana orang yang merekrut mereka itu ternyata bukanlah pemerintah, tetapi perusahaan swasta yang bernama Dark Lake, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pertahanan dan genetik, yang pada intinya perusahaan ini sengaja menjaga dan merahasiakan jurang ini untuk menciptakan tentara super yang bisa dijual kepada pemerintah Amerika Serikat. Tak hanya itu, Lepi menemukan folder bernama Stray Dog atau anjing liar, di mana folder itu berisikan protokol darurat
jika saja terjadi pemaparan atau kerahasiaan yang terbongkar, yang secara otomatis akan meledakkan hulu ledak raksasa yang mencapai radius 4,2 km. Setelah selesai dengan urusan di lab, mereka pun berjalan keluar untuk mencari jalan keluar. Namun tanpa diduga, Drasa menginjak ranjau tali yang dibuat oleh makhluk aneh berkuda. Lepi yang melihat kejadian itu pun langsung mengikuti jejak Drasa yang diseret. Lepi pun berhasil menemukan tempat Drasa dibawa. Itu adalah sebuah lubang raksasa yang berisikan roda raksasa yang belum diluncurkan. Beralih ke Drasa yang disekap tergantung dan sedang diamati oleh makhluk setengah manusia dan setengah pohon. Jelas makhluk ini dulunya terkena paparan biokimia dan menyebabkan menjadi seperti sekarang. Di saat dia akan menyerang, Drasa bisa sedikit memberikan perlawanan. Dan di saat genting, alhamdulillah Lepi datang tepat waktu dan menembaki si makhluk itu sehingga meninggal. Setelah memastikan si makhluk sudah mati, mereka pun melanjutkan perjalanan untuk keluar dari sana. Dan mereka pun melihat pemandangan yang sangat mengerikan, di mana tumbuhan menjalar, tumbuh dan bermutasi, menyebabkan DNA tumbuhan bercampur dengan DNA manusia dan binatang. Saat mereka berjalan dengan hati-hati, Drasa yang agak melamun pun tidak sengaja menginjak tumbuhan itu, dan mengakibatkan dia diserang dan ditarik oleh para tumbuhan. Tapi kembali Lepi bisa menolong Drasa dengan menembaki tanaman-tanaman itu dan meledakkannya agar Drasa bisa bebas. Setelah bebas dari tanaman, mereka pun menemukan mobil tua di garasi. Dan untungnya mobil itu mempunyai derek yang cukup kuat. Karena mereka yang berkemampuan multi-talent, mereka pun bisa memperbaiki mobil itu dan membawanya ke titik mereka jatuh. Sesampainya di lokasi Lepi jatuh, dia mengikatkan tali bekas dia jatuh kepada penderek di mobil itu. Saat mereka berhasil menaiki jurang dan melewati kabut tebal, muncul lagi makhluk aneh yang sekarang berjumlah sangat banyak menyerbu mereka, sehingga ketegangan pun kembali terjadi, di mana mereka harus mempertahankan diri untuk bisa lolos dari sana. Dan beruntung dengan bensin yang mereka ledakkan, mereka akhirnya bisa menjatuhkan para makhluk aneh dan lolos sampai di permukaan dengan selamat. Tanpa buang waktu, Lepi pun menyeberang kembali ke menara tempat dia bertugas dengan menggunakan tali dan alat-alat dari persediaan Drasa. Sesampainya di menara, dia langsung memberikan laporan bulanan. Namun tanpa diduga, telepon itu disambungkan kepada Ibu Marta yang langsung menanyakan perihal komputer di dasar jurang yang tiba-tiba aktif. Karena itu, Lepi didesak agar memberitahu siapa yang mengaktifkannya. Did you go into the gorge? Bu Marta pun menjelaskan tentang misi dan visi perusahaannya yang mengembangkan teknologi biokimia yang akan memperkuat pertahanan negara. Dia pun menjelaskan jika dia akan mengeksekusi siapapun yang mengaktifkan komputernya. Dan karena Lepi tidak mengaku, Ibu Marta akan mengeksekusi petugas yang berjaga di menara seberang, di mana tidak lain orang itu adalah Drasa. Your team will leave in the morning. Dengan pemikiran yang pasti akan berakhir buruk, Lepi dan Drasa pun sepakat merencanakan dan mempersiapkan diri dengan meletakkan bom di setiap satelit penyelubung untuk memberikan perlawanan kepada Ibu Marta dan pasukannya.
Tiba saat Ibu Martha dan pasukan datang, dia tidak menemukan Lepi dan Rasa dimanapun, sehingga dia meluncurkan beberapa drone militer yang dilengkapi senjata untuk mencari Lepi dan Rasa. Protocol, quadcopters, verification. Dan ya, drone-drone itu bukan tandingan Lepi dan Rasa, karena pada akhirnya mereka bisa menghancurkan semua drone itu. Selesai dengan drone, Lepi dan Rasa langsung mengambil posisi dan membidik bom-bom yang sudah mereka pasang, dan mereka pun menembak dan menghancurkan satelit-satelit penyelubung. Seperti yang sudah dijelaskan, jika satelit hancur dan jurang terekspos, maka protokol keamanan bernama Stray Dog akan aktif secara otomatis dan meledakkan hulu ledak yang sangat besar dengan radius 4,2 km. Dengan cepat Lepi dan Rasa berlari untuk mencapai titik aman. Begitupun dengan Ibu Martha yang menaiki helikopter untuk kabur dari sana. Tiba-tiba bom pun meledak menghanguskan Ibu Martha dan Lepi yang tidak tahu bagaimana nasibnya. Satu-satunya yang selamat adalah Rasa yang dengan berat hati harus pergi dari sana seorang diri. April, 2 bulan setelah kejadian tadi, kini Rasa hidup normal dengan menjadi pramusaji di sebuah restoran. Saat dia menyiapkan minuman, tanpa disangka ternyata ada Lepi di sana, yang ternyata selamat dari kejadian ledakan itu. Hello, Jocelyn. Hello, Levi. Well, if you're looking for a new one, the kitchen's hiring. Got any special? Mereka pun hidup bahagia selamanya. Bisa kita simpulkan ini adalah ending yang sempurna. Dan film pun tamat.